Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok dari persepsi konsumen terlebih dahulu. Yang pertama itu ada M. Saputra, ada Azuna Halim, yaitu saya sendiri, kemudian ada Yudan Andrian, kemudian ada Ujang Ogiandika, kemudian ada Rizky Anugrah, dan juga ada Givari Zulkarnain. Di sini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami mengenai persepsi konsumen. Latar belakang dari adanya persepsi konsumen ini diawali dengan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu yang memiliki cara pandang berbeda satu sama lain. Hal ini tergantung bagaimana cara menanggapi satu hal dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh manusia. Pada dasarnya, manusia dilengkapi dengan kemampuan kognitifnya untuk memproses sebuah informasi yang mereka dapat dari lingkungan tersebut melalui panca indera yang dimilikinya. Salah satu yang dimiliki oleh manusia kemampuan kognitifnya itu adalah persepsi. Persepsi dapat mempengaruhi sikap, tingkah laku, dan penyesuaian diri pada diri seseorang. Proses persepsi di sini bisa dibilang sebagai proses yang manusiawi atau otomatis, karena persepsi bekerja dengan cara yang hampir sama pada setiap individu. Meskipun hasil akhir yang didapatnya itu berbeda, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam persepsi tersebut. Secara sederhana, persepsi mengandung arti bagaimana cara seseorang dalam memahami sesuatu atau bagaimana dia melihat suatu objek. Persepsi juga berarti sesuatu berarti suatu proses pemahaman atau pemberian makna atas sebuah informasi yang diperoleh terhadap stimulus. Stimulus diperoleh dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, dan hubungan-hubungan antar gejala yang kemudian diproses melalui otak. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa proses kognisi pada manusia dimulai melalui sebuah proses persepsi. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses kebutuhan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Kemudian ada pengertian perilaku konsumen menurut para ahli, yaitu menurut Schiffman dan Canuck 2008-6 mengemukakan perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai bagaimana seorang individu membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia, waktu, uang, usaha, dan energi. Kemudian ada juga menurut Engel et al., Sangaji dan Sophia 2013-7, perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam pemerolehan, pengonsumsian, dan penghabisan produk atau jasa, termasuk proses yang mendahului dan menyusul tindakan. Dari definisi yang telah dijelaskan tadi, baik secara menurut para ahli ataupun secara globalnya, bisa ditarik kesimpulan bahwa perilaku konsumen ini menyoroti perilaku terhadap sebuah pengambilan proses keputusan sebelum pembelian sampai dengan mengkonsumsi produk. Dan tujuan mempelajari perilaku konsumen ini adalah untuk merancang atau membuat strategi pemasaran yang efisien.
Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.